Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi dari Bandung, alhamdulillah Ustaz Roja Sahrul Hikmat, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidul Quran Amanah Ummah, akan membahas tuntas tentang rekapitulasi amal. Tentu saja pendengar, manusia dapat melakukan apa yang ia inginkan, akan tetapi pada suatu saat akan dipertanggungjawabkan hal-hal yang telah mereka lakukan. Apakah hidupnya dipenuhi dengan amalan-amalan baik ataupun sebaliknya. Tentu dalam agama Islam perhitungan amal baik dan perbuatan jahat disebut juga yaumul hisab. Lantas bagaimana pendengar? Kejadian pada hari akhir nanti, tentu tema hari ini kita akan membahas rekapitulasi amal, akan dibahas tuntas oleh Ustadz Roja Sahrul Hikmat. Pak Ustadz, ketika hari perhitungan amal itu akan dicatat dan dievaluasi mungkin ya. Ya, seperti apa Ustadz rekapitulasi amal itu? Ya. Terima kasih Pak Ustadz Jasmita. Pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama kami pada kesempatan yang mulia ini, yang insyaallah tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah rekapitulasi amal. Apa itu rekapitulasi amal? Rekap. Nah, kemarin sempat ramai si rekap. Rekap itu adalah mengumpulkan data yang lebih luas dan lebih jangkanya lebih banyak lagi. Yang akan tetapi yang kita akan bahas di sini bukan rekapitulasi suara pemilu ya, karena itu bukan urusan kita. Nah, yang di sini akan dibahas adalah amal. Nah, dalam syariat agama, dalam salah satu beberapa riwayat, amal kita yang kita perbuat selama di dunia ini direkap dan dilaporkan. Jadi bukan hanya didata, bukan hanya dikumpulkan, akan tetapi dilaporkan. Siapa yang mencatat? Makhluk terbaik. Kemudian dilaporkan kemana? Kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun rekap ini ada rekap harian, ada rekap tahunan. Nah, khususnya pada bulan yang mulia kita berjumpa dengan bulan Sya'ban. Salah satu hadis baginda Nabi, fadzaka syahrun yughfalun nas anhu baina syahri Rajab wa syahri Ramadan. Jadi ada itu bulan yang dilalaikan manusia. Karena bulan tersebut antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan apakah yang diapit oleh dua bulan mulia tersebut? Yaitu bulan Sya'ban, yang kebanyakan manusia melupakan, melalaikan bulan itu. Kata Nabi, turfa'u fihil a'malun nas. Pada bulan itulah amalan-amalan manusia direkap, kemudian disampaikan, dilaporkan kepada Allah. Nah, ini salah satu hadis Nabi bahwa amalan kita yang kita perbuat selama tahunan dalam tahun Hijriah dilaporkan kepada Allah, yang mana rekap tahunan tersebut dilaporkan pada bulan Sya'ban. Selain pada bulan Sya'ban ada rekap harian. Ada sebagian riwayat mengatakan setiap pagi dan setiap petang amalan manusia ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaporkan kepada Allah melalui malaikat yang bernama malaikat hafadhah. Dalam hariannya pagi dilaporkan, kemudian petang dilaporkan, bahkan dalam salah satu riwayat sebelum zuhur sudah dilaporkan. Nah, ketika kita mengetahui hadis ini, maka kita harus mulai kembali hati-hati. Berarti segala sesuatu yang saya buat ini dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid.
setiap manusia itu punya pendamping yang bernama malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat segala sesuatu yang kita buat. Nah, apa tujuannya dicatat? Tujuannya dicatat karena akan dilaporkan kepada Allah. Apa yang dilaporkan? Segala sesuatu yang dicatat oleh malaikat. Maknanya manusia itu hidup bukan hanya hidup, tapi hidupnya dikontrol dan diperhatikan. Yang maknanya berarti segala perbuatan kita suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang baik akan ditanya, yang kurang baik pun akan ditanya. Maka orang yang mengerti bahwa setiap amal itu direkap, maka seharusnya kita harus mulai berhati-hati. Berarti saya ini diawasi, saya ini dilihat, saya ini dicatat. Sebagaimana orang yang kalau masuk sebuah ruangan culang-cileng, CCTV-an, maka dia akan berbuat gak sembarangan, gak sembrono. Kenapa? Karena saya diawasi CCTV. CCTV kalau aliran ikutan mati. Nah, ini ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Melihat, senantiasa mengawasi kita, bahkan punya makhluk-makhluk tertentu yang memang ditugaskan untuk mencatat amalan-amalan kita. Itulah kepentingan rekapitulasi amal, sehingga kita sebagai manusia harus berhati-hati dalam berbuat. Baik pendengar dan pemirsa, rekapitulasi amal tadi disampaikan Pak Ustadz Roja bahwa hati-hati ketika perilaku kita seharian dan tidak harus nunggu tahunan ya Ustadz ya. Betul. Jadi 1 hari pun sebelum dulu dilaporkan. Sudah dilaporkan. Nah ini lagi tidur juga dicatat ya. Lagi tidur dicatat. Tentu ini intinya bahwa pendengar dan pemirsa kita harus berhati-hati bahwa semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, dari mulut mana yang kita katakan, mungkin juga dari tempat mana yang kita lakukan, atau kedustaan, ketidakjujuran, kepalsuan, kepura-puraan, mungkin pembantahan diri sendiri, menzolimi diri sendiri dan yang lainnya saja. Yeah. Nah, upaya kita supaya menjadi hamba Allah yang ketika dicatat itu lagi baik-baik saja. Ini kan ngeri ya. Betul. Ketika kita amal sedikit pun tercatat. Terekam. Dan suatu saat nanti akan diperlihatkan kembali ya. Betul sekali. Wah, subhanallah. Seperti apa upaya kita, Tat? Nah, maka salah satu riwayat yang tadi dibacakan hadisnya, maka selanjutnya Nabi bersabda, fa uhibbu alla yarfa amali wa ana shaim. Nabi menyukai tatkala amalan beliau diangkat ke langit, diangkat, dihadapkan, dilaporkan kepada Allah, beliau dalam kondisi berpuasa. Ini maknanya Nabi menginginkan ketika amal tersebut diangkat dalam kondisi terbaik. Di antara kondisi terbaik dalam kondisi berpuasa. Ini menjadi gambaran dan pelajaran kepada kita bahwa perbuatan baik itu harus dilakukan secara kontinu dan terus menerus secara istiqomah. Kenapa demikian? Kita berharap tatkala amalan kita diangkat dalam kondisi baik. Maka salah satu rekapitulasi selain harian dan tahunan ada mingguan. Kapan itu waktunya? Senin dan Kamis. Pada hari Senin dilaporkan, hari Kamis dilaporkan, maka di antara sabda Nabi, saya ingin di saat amalan tersebut dilaporkan, saya dalam kondisi sedang berpuasa. Senin maka disunahkan termasuk syariat agama Islam. Puasa sunnah puasa Senin dan puasa Kamis, karena dalam kondisi puasa tersebut Nabi ingin dalam kondisi tersebutlah amalan beliau diangkat. Jadi kira-kira kita pengennya ketika amalan diangkat itu sedang mengapain gitu. Kalau mengikuti salah satu sunnah Nabi adalah dalam kondisi puasa. Harapannya amalan diangkat dalam kondisi baik sehingga tercatat amalan baik. Yang paling bahaya
tatkala amal itu diangkat, kita dalam kondisi lalai, bahkan khawatir, waliyadzubillah, naudzubillahi min dzalik, dalam kondisi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus benar-benar berhati-hati. Ya kalau Rasul mencontohkan itu, kita dicatat amal itu pas disetorkan lagi puasa. Ya mungkin juga kita lagi sholat kalau harian ya. Jadi sholat dari 5 waktu sudah ditentukan. Nah, apakah nanti catatan kita dihitung dari harian, mingguan, bulanan, tahunan itu kapan dinyetat sama Allah itu? Nah mungkin hitung-hitungan ya, hitung-hitungan kan, hitung-hitungan mana yang banyak yang baiknya, mana banyak yang jeleknya. Ketika di dunia ya hitungannya mulai harian, mingguan, kemudian ada tahunan. Adapun pada puncaknya kapan? Ya itulah yaumul hisab, yaumul mizan. Itu udah puncaknya. Adapun ketika kita masih di dunia mendengarkan sabda dari Nabi, itu menunjukkan bahwa kita itu dihidupkan oleh Allah bukan hanya sekedar hidup. Akan tetapi memang dikontrol dan diperhatikan sehingga Allah menerima setiap laporan-laporan, data harian, data mingguan, data bulanan, data tahunan, yang harapannya itu menjadi introspeksi diri supaya ada evaluasi perbaikan-perbaikan. Dan namanya data yang dikumpulkan malaikat tidak bisa dimanipulasi. Di zaman kalau yang namanya manusia masih ada khilafnya, masih ada salahnya, perhitungannya begini karena kepentingan sesuatu akhirnya dirubah. Tapi malaikat, termasuk salah satu sifatnya malaikat, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Salah satu sifat malaikat itu taatnya 100% kepada Allah, maka nggak mungkin dan memang tidak akan bisa malaikat itu berbuat curang atau memanipulasi data atau rekap yang dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa, tentu perhitungan amal baik dan perbuatan jahat di hari akhir bagi umat Islam itu akan tercatat. Seperti halnya kita tahu bahwa kiamat merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk hidup yang ada di alam semesta ini akan berakhir. Tentu termasuk juga kita sebagai manusia. Meskipun menjadi akhir dari kehidupan seluruh makhluk hidup, namun pada saat terjadinya hari kiamat merupakan kejadian yang sangat mengerikan. Nih, kita masuk, kalau belum kiamat itu yang mati ke yaumul barzah ya, alam barzah. Nah, di alam barzah itu juga kita ditanya dulu itu belum semua dihitung tadi kalau di alam barzah ya. belum ditanya amal-amal. Baru cuplikan ya. Baru cuplikan. Nah, bocorannya seperti apa tadi? Man rabbuka. Salah satunya siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau, kemudian kiblat kamu kemana, siapa imam kamu, apa kitab kamu, siapa saudara kamu. Sebenarnya kita udah hafal semua, Pak Ustadz. Bahkan dari mulai TPA tuh sudah tahu gitu. Sehingga ada salah satu doakan, raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula wabil Qur'ani imama wabil ka'bati qiblah wabil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Kita hafal semua itu kalau secara lisan. Betul. Akan tetapi tatkala di alam barzakh ternyata yang menjawab bukan hafalan kita, bukan lisan kita, tapi sejauh mana amal yang kita buat. Jadi yang sudah dibuat selama entah belasan ataupun puluhan tahun tersebut, itulah yang menjadi tolak ukur kuatnya kita dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena memang mungkar nakir itu diciptakan oleh Allah menyeramkan gitu. Jadi sebagaimana kita mungkin kalau dalam dunia santri sudah ngapalin Ustadz, ngapalin satu halaman, dia merasa lancar. Datang ke ustadznya baru melotot, buyar itu hafalannya. Karena ada rasa tegang dan takut. Apalagi yang bertanya malaikat mungkar dan nakir, yang memang dalam sebuah riwayat mengatakan memang seram gitu. Jadi ketika bertanya dengan suara yang menggelegar, man rabbuka, kabujang ngadeg-deg sieun jantan hilap eta hafalan.
Tadi di antara ketika bocoran. catatan amal dicatat oleh malaikat, ini ada dua hal. Orang tuh beramal tapi karena ria. Orang beramal sebaliknya dari ria. Nah itu juga dicatat. Semua dicatat. Dicatat. Jadi apa yang ada dalam hati dan apa yang ada dalam zahir kita, zahir ataupun batin, semuanya tercatat. Kecuali hati yang memang belum tersalurkan dalam lisan, itu tidak dihitung dosa. Adapun niat dalam amal, itulah yang terhitung dalam dosa. Hati kita ingin ada suatu hal yang kurang baik, itu belum dihitung dosa. Tapi berbuat sesuatu tatkala niatnya tidak baik, maka itulah yang menjadikan penyakit yang namanya ria. Oh, dia beramal karena seseorang, dia beramal karena kepentingan ini dan itu, beramal semata-mata bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat diperintahkan oleh Allah mencatat dari mulai A sampai Z tanpa tertinggal satu kalimat pun. Sehingga ayatnya yang tadi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi dalam pembahasan rekapitulasi amal ini sebenarnya ingin kembali menyadarkan kita pribadi masing-masing supaya tatkala kita berbuat suatu perkara dari pagi sampai sore atau petang, kita harus ada merenung untuk introspeksi dan muhasabah dalam 12 jam ataupun sekian jam ini, kira-kira amalan baik lebih banyak atau amalan yang kurang baik, sehingga harapannya dari mulai petang sampai subuh ada perbaikan. Sehingga dalam hitungan harian, hitungan mingguan, hitungan bulanan, hitungan tahunan ini terus ada perbaikan. Dengan ada perbaikan tersebut, harapannya kita menjadi hamba Allah yang soleh, yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ada rekap seperti demikian, sehingga kita hidup itu seperti hidup seenaknya saja gitu. Kumaha saya akhirnya sapena edewe kalau kata orang Jawa gitu Pak Ustadz. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung bisa Anda ikuti terus setiap pagi di pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan Anda pun bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live, dan itu di Mutiara Pagi yang insya Allah setiap pagi kami hadir dengan membawakan tema dengan narasumber yang berbeda. Tentu Anda nanti akan disuguhi berbagai ilmu untuk hasanah, untuk bekal keimanan dan ketakwaan. Kembali ke tema kita Pak Ustadz, ini rekapitulasi amal. Ini ada dua amal yang dicatat oleh malaikat, amal yang baik, amal yang buruk, amal yang ikhlas dan amal yang tidak ikhlas. Ini kembali ke anak yang dicatat amalnya itu di usia dewasa atau memang sejak anak-anak. Karena kan seperti kita tahu bahwa perintah Allah itu yang pertama yang sudah balik, dan yang sebelum balik itu belum dicatat nih. Ya. Apakah itu pahala diberikan ke orang tuanya atau untuk dirinya? Seperti apa? Ya. Secara syariat, hukum fikih, kewajiban melaksanakan perintah-perintah Allah yang kaitannya yang wajib itu dimulai dari umur balik baik laki-laki maupun perempuan. Di antara ciri-ciri baliknya yaitu sudah disebutkan oleh ulama dalam kitab fikihnya. Maka sebelum umur balik itu perbuatan-perbuatan dia tidak sholat, dia tidak puasa, itu belum dihitung dosa karena memang belum jatuh umur balik. Akan tetapi Nabi membuat sebuah tertib. Ketika anak berumur 7 tahun, kata Nabi, mulai diajarkan sholat. Jadi mulai umur 7 tahun sudah mulai diperintahkan sholat, diajarkan sholat. Umur 8, umur 9. Ketika masuk umur balik, katakan umur 10 tahun, maka kata Nabi ada penegasan ketika anak itu meninggalkan sholat. Maksudnya penegasan di sini bagaimana? Ada teguran secara khusus. Kenapa? Karena kamu meninggalkan perkara yang sudah diwajibkan oleh Allah. Maka ini
Adapun kaitan mencatat dicatat sama malaikat dan tidaknya itu terhitung dari mulai dia menjadi seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Orang yang dibebani syariat, perintah-perintah yang sudah disampaikan oleh Allah dan perintah-perintah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di umur di bawah baligh maka itu belum menjadi kewajiban, akan tetapi mulai dilatih secara bertahap-tahap sehingga ketika masuk umur baligh dia sudah mulai bisa menyesuaikan kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan yang kaitannya dengan syariat, yang kaitannya dengan perkara yang fardu. Jadi ketika anak kecil berbuat kebaikan itu hanya kebaikannya untuk orang tuanya, untuk dirinya sendiri, tapi belum dicatat. Ya, untuk kebaikan dirinya dan pahala buat orang tuanya. Subhanallah. Ya. Nah, pendengar dan pemirsa, mungkin amalan kita itu tidak tahu amalan yang mana yang paling banyak atau yang baik atau yang buruk. Nah, kelak di yaumul qiyamah itu dihisab, diminta pertanggungjawaban dan disaksikan ya Ustaz ya. Ya. Jadi ada saksi-saksi yang jelas selain putaran-putaran catatan-catatan malaikat. Nah, untuk itu kiat-kiatnya kita sebagai mukmin ingin menjadi mukmin yang baik. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan atau supaya kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Di antara hadis Nabi, baginda Nabi, ang ta'budullah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok. Itu disebut dalam hadis arba'in yang namanya sifat ihsan. Sifat ihsan itu merasa bahwa saya dilihat oleh Allah. Sifat ihsan itu merasa bahwa saya melihat Allah. Sebagaimana seorang anak yang dia merasa diawasi oleh gurunya, maka dia tidak akan berbuat hal-hal yang tidak baik, yang mana perbuatan tersebut tidak disukai oleh gurunya. Anak tidak akan berbuat yang perkara yang tidak baik, yang menurut orang tuanya itu adalah perkara yang tidak baik, maka dia akan meninggalkan perkara tersebut. Karena kalau ketahuan, waduh, nanti dijewer sama ibu, dijewer sama pak guru. Begitupun kita sebagai manusia yang memang kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan rasa bahwa saya dilihat, didengar, diperhatikan oleh Allah. Inilah yang perlu kita wujudkan sifat ihsan. Sehingga setiap apapun yang kita buat dalam kehati-hatian. Bahkan dalam sebuah keterangan ulama, sebagaimana tadi Pak Ustaz sampaikan, bahwa setiap perbuatan kita itu ada saksinya. Jadi saksi yang akan bersaksi di hadapan Allah kelak nanti di akhirat bukan hanya makhluk hidup, bahkan makhluk-makhluk yang mati pun itu akan bersaksi. Kita lagi disorot nih oleh kamera-kamera, ini ada kursi, ini ada tamu-tamu, ini ada lampu, ada atap, ada dinding, ada jendela. Ini semua akan menjadi saksi. Saksi bahwa kita pernah menyampaikan ilmu, pernah mendengarkan ilmu di salah satu tempat, bahkan ya media sosial kita pun akan menjadi saksi. Yang baik maka mereka akan bersaksi yang baik, tatkala kita khilaf dalam berbuat yang tidak baik, maka benda-benda di sekitar pun akan menjadi saksi. Bahkan jangan jauh-jauh, ini pakaian yang kita pakai ini akan menjadi saksi. Pakaian kita, kemudian topi kita, peci kita, sorban kita, ini semua akan bersaksi. Persaksian yang tidak bisa dielak, persaksian yang tidak bisa dibohongkan. Karena dengan adanya perhatian tersebut, sehingga kehati-hatian kita akan lebih tinggi lagi. Allah mengawasi, malaikat mengawasi, bahkan setiap perkara yang ada di sekitar kita pun menjadi saksi. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, rekapitulasi amal bisa kita simpulkan keterbatasan waktu. Harian, mingguan, bulanan, tahunan, seperti apa? Jadi rekapitulasi amal harian pagi, sore,
sebagian riwayat siang, kemudian yang mingguan Senin, Kamis, yang tahunan yaitu di bulan Sya'ban. Ini semua untuk menjadikan kita menjadi hamba yang senantiasa introspeksi diri, senantiasa bermuhasabah untuk supaya ada peningkatan dalam kehidupan. Sebagaimana perusahaan kalau pengen meningkat harus ada rekapnya. Kalau tidak ada rekapnya tahu-tahu sudah bangkrut aja. Kalau sudah bangkrut ya susah untuk bangkit. Dengan adanya rekapan harian, rekapan mingguan, ada yang tahunan, harapannya ini menjadi peningkatan-peningkatan sebagai hamba Allah yang bertakwa dan hamba Allah yang soleh di hadapan Allah. Baik pendengar dan pemirsa, itulah bahasan kita di pagi hari ini, rekapitulasi amal bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmat. Anda bisa mengikuti terus Mutiara Pagi dari Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.